Kamu mahasiswa, lakukan beberapa hal ini supaya kamu bisa fokus belajar. Mungkin kamu sering banget nih, baru belajar bentar, udah nggak fokus. Baru belajar bentar, lalu ada notif dari HP, langsung tuh HP-nya dihidupin, malah buka sosmed, dan tiba-tiba udah setengah jam. Lalu kamu kepikiran, gimana ya caranya supaya kamu itu bisa fokus belajar bahkan berjam-jam tanpa terdistraksi apapun itu termasuk HP yang tadi. Oleh karena itu, video ini cocok banget buat kamu supaya kamu bisa tahu jawabannya dan juga bisa kamu langsung praktekin supaya kamu bisa langsung fokus berjam-jam tanpa terdistraksi meskipun ada HP, meskipun ada notif. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama. Matikan HP. Kenapa ini yang paling pertama dan kenapa ini yang paling penting? Karena menurut aku pribadi ini adalah salah satu solusi yang paling efektif yang pernah aku lakukan ketika aku ingin fokus belajar berjam-jam ataupun bisa belajar dengan waktu yang lama. Beda ceritanya kalau aku belajar sedangkan ada HP di samping aku ataupun di depan aku, itu akan lebih gampang untuk terdistraksi. Oleh karena itu, aku bisa menyimpulkan dan aku bisa mengatakan bahwa HP adalah salah satu sumber distraksi yang paling bisa membuat kita terganggu apalagi dalam proses belajar. Entah itu membaca buku ataupun kita lagi belajar di YouTube. Soalnya aku sering banget nih, dan ketika aku punya masalah ketika kita nggak bisa fokus belajar, yang paling membuat aku nggak bisa fokus ya apalagi kalau bukan HP. Karena terkadang aku meskipun aku lagi fokus belajar, lagi fokus membaca buku, tapi karena ada HP, lalu ada notif dari HP tersebut, yang aku niat ya cuma buka 5 menit doang, aku udah camkan di diri aku kalau aku nggak bakal lama untuk mengecek HP tersebut. Tapi yang terjadi adalah, aku malah setelah cek notif tersebut, aku mikirnya, sebentar scrolling sosial media, sebentar scrolling YouTube doang, ngecek doang dikit. Tapi yang terjadi adalah, aku malah hanyut ke dalam notif tersebut, aku malah hanyut ke dalam sosial media tersebut, yang mana aku bisa menghabiskan setengah jam bahkan ke dalam HP tersebut, yang tadinya niat tersebut cuma 5 menit doang. Oleh karena itu, dari hal tersebut, dari kejadian tersebut, aku bisa tahu kalau, cara untuk menghilangkan distraksi aku dalam belajar adalah aku bisa mematikan HP tersebut. Paling enggak kita ketika ingin belajar, ya udah HP-nya simpan di lemari mungkin, ataupun simpan di tempat yang jauh dari tempat belajar kita. Karena ini jauh-jauh lebih efektif untuk bisa membaca buku misalnya, ataupun belajar apapun itu, dan kamu nggak terdistraksi apapun itu melalui HP tadi. Selain itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan gadget terlalu lama dalam seluruh aktivitas sehari-hari akan mengganggu perkembangan dan kesehatan otak. Hal ini juga bisa menimbulkan hambatan dalam kemampuan berbicara untuk anak balita, serta menghambat kemampuan dalam mengungkapkan pikirannya. Semakin sering anak menggunakan gadget, terutama dalam jarak pandang yang tidak ideal, akan mengganggu kesehatan terutama pada mata. Nah, dari riset itu kita tahu bahwa bukan cuma menghilangkan fokus doang, akan tetapi keseringan kita bermain HP bisa mengganggu otak kita dan kita semakin terhambat dalam pembelajaran misalkan. Oleh karena itu pasti nih, misalnya kamu bisa untuk nggak menggunakan HP dalam pembelajaran, saran aku mungkin HP-nya bisa dijauhkan terlebih dahulu, nggak lama, bisa 5 menit doang ataupun 10 menit doang misalkan kita pengen membaca buku. Nah, setelah kita udah bisa meninggalkan HP tersebut, langkah selanjutnya untuk kita bisa fokus dalam pembelajaran adalah kita coba rapikan meja belajar kita ataupun meja kantor kita. Penelitian menemukan bahwa lingkungan yang bersih dan teratur dapat meningkatkan fokus dan produktivitas secara signifikan. Ketika lingkungan kita bebas dari kekacauan, otak kita dapat memproses informasi dengan lebih baik dan berkonsentrasi pada tugas yang ada. Individu yang bekerja di ruangan yang rapi cenderung lebih fokus dan produktif dibandingkan mereka yang bekerja di lingkungan yang berantakan. Ini aku juga pernah ngalamin ketika aku belajar ataupun bekerja, dan meja belajar aku itu berantakan itu akan berbeda banget ketika meja belajar aku itu rapi. Yang aku rasakan adalah aku merasakan bahwa ketika meja belajar kita itu cenderung rapi, maka kita akan cenderung lebih fokus juga dalam pembelajaran. Akan berbeda halnya ketika aku belajar dan meja aku itu berantakan banget ataupun di sekitar kita itu berantakan. Hasilnya apa? Hasilnya akan lebih mudah terdistraksi meskipun kita udah menyingkirkan HP kita yang tadi. Coba kamu bisa melakukan ini ketika ingin belajar ataupun ketika ingin fokus bekerja. Coba deh, paling nggak kita rapihkan dulu meja belajarnya meskipun aku belum bisa konsisten 100%
pasti rapi meja belajar aku itu nggak bisa. Ya paling nggak sekitar 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali itu kita bisa rapikan meja kita, sehingga nanti ketika kita belajar ataupun ketika kita mengerjakan suatu tugas apapun itu, kita bisa lebih rapi lagi ataupun bisa lebih fokus lagi dan lebih nyaman lagi rasanya. Kita kan kadang kerasa kalau misalkan meja itu kita berantakan, ada perasaan nggak enak dan itu mengganggu pikiran kita juga dan mengganggu produktivitas kita juga. Maka dari itu ini aku setuju banget ketika kita ingin belajar dengan fokus, dengan nyaman, kita harus merapikan meja kita. Aku ulangi lagi paling nggak ulangi lagi paling nggak 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kita rapikan meja kita ya. Paling nggak ini cuma makan waktu 5 menit ataupun 10 menit untuk merapikan meja kita, nggak lama kok. Nah, dengan 10 menit yang kita korbankan untuk merapikan meja ini, kita bisa mendapatkan fokus yang lebih oke ketimbang kita membiarkan meja kita itu berantakan yang mana itu akan mengganggu fokus kita terutama dalam pembelajaran. Pernah nggak sih kita udah fokus-fokus belajar, udah fokus-fokus membaca buku, akan tetapi dikarenakan meja kita itu berantakan, itu membuat kita, apaan sih ini kayak ada yang aneh gitu. Aku merasakan seperti itu, kalau kamu ngerasakan nggak? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah kita udah menyingkirkan HP kita, setelah kita udah merapikan meja kita, hal lain yang bisa membuat kita lebih fokus dalam pembelajaran adalah coba kita istirahat sejenak. Kita mungkin dari pagi mungkin belajar ataupun sekolah ataupun mengajar yang guru. Siangnya yang kuliah seperti aku dulu ketika beberapa bulan yang lalu, kan paginya aku bangun subuh, terus sholat subuh, terus siap-siap untuk persiapan mengajar. Itu dari jam 6 sampai siang. Nah, siang itu pulang langsung siap-siap kuliah. Nah, jadi paginya ngajar, siangnya kuliah. Itu kan otak itu non-stop tuh, nggak ada istirahat sama sekali. Dan ini rentan untuk nggak fokus ketika aku pengen belajar di sore ataupun malam harinya. Oleh karena itu, caranya untuk kita lebih enak untuk fokus adalah coba deh kita berikan istirahat sejenak, entah itu rebahan sebentar, entah itu memberikan ruang pada otak kita untuk nggak dimasuki informasi lainnya. Sehingga ketika kita rehat misalkan sorenya, malamnya itu akan lebih enak lagi karena otak kita nggak terus-terusan dikerjain, nggak dipakai 100% satu hari, enggak. Karena kita juga butuh istirahat, kita kan masih manusia yang mana kita perlu yang namanya istirahat. Oleh karena itu coba deh kamu kalau misalkan terus-terusan bekerja, terus-terusan belajar 24 jam non-stop, ya paling nggak kita sisihkan beberapa jam, entah setengah jam ataupun 1 jam waktu untuk istirahat sehingga otak kita lebih nyaman lagi untuk diproses. Kalaupun misalnya satu hari itu kita nggak bisa untuk istirahat, paling nggak kita menyisakan dalam sepekan 1 hari untuk nggak usah full belajar terus-terusan, nggak usah ambis terus-terusan. Kita ambil 1 hari dalam 1 pekan untuk kita refreshing misalnya jalan-jalan sebentar ataupun jalan kaki ataupun apapun itu yang membuat otak kamu lebih fresh lagi dan nggak dipaksa untuk belajar terus-terusan. Dan aku udah ngerasain sendiri karena kalau kita keterusan belajar itu otak kita nggak bisa fokus dan akhirnya kita terpaksa untuk ketiduran misalnya. Oleh karena itu, pasti nih kamu punya waktu untuk istirahat sehingga kamu memberikan ruang kepada otak kamu dan tubuh kamu biar kesehatannya juga makin terjaga. Nah, itu tuh tips yang ketiga. Dan untuk tips yang keempat supaya kita bisa lebih fokus, ini mungkin hampir mirip sama yang ketiga tadi ya. Tips keempat adalah tidur lebih banyak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bisa tuh kita kayak tidur malam ya nggak usah terlalu begadang, misalkan jam 12, jam 1 itu agak bahaya banget sih walaupun aku terkadang masih melakukan hal tersebut. Dan yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk lebih menargetin lagi kalau aku tuh kalau bisa jam 9 tuh udah tidur nyaman gitu. Karena tubuh kita juga butuh istirahat sehingga kita bisa lebih fresh besok harinya. Apalagi kalau kamu seorang muslim ya pasti paginya harus sholat subuh dulu, yang mana ini ketika kita tidurnya jam 12 misalkan nanti subuhnya itu akan susah dan misalkan kita bisa untuk bangun subuh, setelah subuh tersebut pasti otak kita akan lebih capek dibandingkan ketika kita istirahat pada jam 9 misalnya. Oleh karena itu aku juga pernah nemu tulisan yang mana semakin kita istirahat itu semakin kita memberi ruang untuk lebih bisa fokus pada besok harinya. Oleh karena itu pastiin kamu tidurnya cukup, istirahatnya cukup, biar otak kamu makin fresh juga dan nggak terlalu burn out ketika kita melakukan sebuah kerjaan ataupun sebuah tugas. Dan tadi di awal aku sempat nyinggung seputar membaca buku, dan buat kamu yang masih bingung ataupun masih sering kebosanan ketika membaca buku, kamu bisa tonton video di sebelah kiri sini ya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.